Tapi ketika pangkat dan jabatan itu dipegang oleh manusia yang zalim, yang tidak amanah, maka pangkat dan jabatan itu akan mempercepat dia masuk ke dalam neraka. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena asbab jabatan yang dia miliki. Dan berapa banyak pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala terjunkan ke dalam neraka karena asbab jabatan yang dia miliki. Jadi masalahnya bukan jadi pejabat atau tidak jadi pejabat. Mampu atau tidak kita mengemban amanah yang mulia ini. Ketika seseorang itu faham bahwa jabatan, pangkat, harta adalah amanah daripada Allah, dia pegang dengan baik, dia jalani dengan seadil-adilnya, maka itu akan menjadi kemuliaan untuk dia. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti. Coba bayangkan, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat, di tengah hiruk pikuknya manusia, di tengah gentingnya suasana dan keadaan, ada 7 golongan manusia yang Allah letakkan di atas mimbar cahaya. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Diberikan naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Diberikan pertolongan oleh Allah di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Itu manusia-manusia hebat. 7 golongan ini manusia-manusia hebat. Manusia-manusia unggul. Manusia-manusia nomor 1. Yang dicemburui oleh banyak orang. Kenapa? Karena saat manusia dalam keadaan genting, saat manusia dalam keadaan hiruk pikuk, saat manusia dalam keadaan susah menghadapi peristiwa akhirat, mereka diberikan naungan khusus oleh Allah. Sehingga orang-orang melihat mereka, cemburu kepada mereka. Siapa itu? Ada 7 golongan manusia. Dan 7-7-nya orang-orang hebat. 7-7-nya orang-orang mulia. Tapi di antara ke-7 kelompok dan golongan tersebut, disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama, siapa? Yang pertama adalah al-imamu adil. Seorang pemimpin yang adil, pejabat yang adil, penguasa yang adil. 7 golongan manusia hebat, pemimpin yang adil ini diletakkan di nomor 1. Ditaruh di urutan yang pertama. Kenapa? Karena itu memang orang hebat. Itu memang orang mulia. Kalau dia mampu adil saat dia menjadi pejabat. Karena keadilan seorang pejabat membawa kemaslahatan banyak orang. Keadilan seorang pejabat membawa kebahagiaan banyak manusia. Makanya pahalanya besar. Makanya dia diletakkan di nomor urutan 1. Jangankan kita menunaikan hajatnya 1 orang. Jangankan kita menunaikan hajatnya banyak orang. 1 saudara kita tunaikan hajatnya, bagaimana mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan tunaikan hajat orang tersebut. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. 1 saudara kita tunaikan hajatnya, Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran kepada kita yang sangat besar. Apalagi kalau hajatnya orang banyak kita tunaikan. Seorang pejabat yang adil, dia telah menyelesaikan masalah banyak orang. Dia telah menunaikan hajatnya banyak orang. Dia telah membahagiakan banyak manusia. Maka pahala yang besar patut dia terima.